Halo, selamat datang. Pernah kepikiran gak sih kalau kerjaan kita sehari-hari sebagai aparatur sipil negara itu sebenarnya bagian dari sebuah misi yang jauh lebih besar? Nah, hari ini kita bakal bedah bareng-bareng gimana caranya setiap tugas yang kita kerjakan, sekecil apapun itu ternyata punya andil buat kekuatan bangsa kita. Kalimat ini kan ada di pembukaan UUD 1945. Tapi ini bukan sekedar teks sejarah loh. Anggap aja ini job description utama kita sebagai sebuah bangsa. Dan ya, kita semua sebagai ASN ada di garda terdepan buat mastiin setiap kata di sini jadi kenyataan. Oke, biar kita paham gimana caranya berkontribusi, kita harus balik dulu ke dasarnya, ke fondasinya. Yuk, kita lihat pilar-pilar apa aja sih yang menopang rumah besar yang namanya Indonesia ini, tempat kita semua tinggal dan mengabdi. Jadi, apa sih wawasan kebangsaan itu? Gampangnya gini deh, bayangin ini tuh semacam GPS kolektif kita. Ini yang jadi panduan biar kita semua, walaupun datang dari latar belakang yang beda-beda banget, tetap jalan ke arah tujuan yang sama. Inilah yang nyatuin cara pandang kita pas lagi melayani masyarakat. Nah, ini dia kompasnya. Pancasila, UUD 1945, komitmen kita pada NKRI, dan tentunya semangat Bhinneka Tunggal Ika. Empat pilar ini fondasi super kokoh tempat kita sebagai ASN berpijak. Ini bukan cuma teori di buku ya, tapi benar-benar panduan praktis buat setiap keputusan yang kita ambil. Coba deh kita lihat timeline ini. Semangat persatuan dan bela negara itu bukan barang baru loh. Ini tuh api yang diwariskan turun-temurun dari para pendahulu kita, dari zaman Budi Utomo sampai perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Dan sekarang, obor itu ada di tangan kita, para ASN, buat terus dijaga nyalanya lewat pelayanan kita sehari-hari. Oke, dengan fondasi sejarah dan ideologi yang sekuat itu, sekarang kita masuk ke intinya, konsep bela negara. Emangnya apa sih artinya bela negara buat kita di zaman sekarang, di abad ke-21 ini? Bela negara. Dengar kata ini, mungkin yang langsung kebayang itu seragam militer, angkat senjata. Tapi tunggu dulu, esensinya itu jauh lebih dalam dari itu. Ini soal komitmen kita setiap hari, ya di kantor, ya di tengah masyarakat, buat menjaga dan memajukan Indonesia. Ini wujud cinta tanah air yang kelihatan dari tindakan, bukan cuma kata-kata. Terus, gimana caranya kita ngerjemahin konsep yang gede ini jadi tindakan nyata? Nah, jawabannya ada di 5 nilai dasar ini. Anggap aja ini peta jalannya kita. Peta yang mengubah ide abstrak bela negara jadi langkah-langkah konkret yang bisa kita lakuin setiap hari. Nah, ini dia bagian yang paling penting. Sekarang kita tarik semua konsep tadi ke dunia kita, ke realita pekerjaan kita. Gimana sih kelima nilai ini muncul dalam tugas kita sebagai ASN? Yuk kita bedah satu-satu. Kita mulai dari yang paling mendasar, dari hati, cinta tanah air. Ini tuh fondasi emosionalnya, alasannya, why-nya kita, dibalik setiap jam kerja dan setiap layanan yang kita kasih. Buat kita sebagai ASN, cinta tanah air itu bukan sekedar slogan di spanduk. Ini nyata lewat pelayanan yang tulus, lewat inovasi buat kemajuan, dan dengan jadi duta yang baik buat bangsa kita. Ingat, setiap kali kita berinteraksi dengan masyarakat, saat itu juga kita jadi cerminan negara. Lanjut ke nilai kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Ini tuh kayak lompatan level. Dari yang tadinya cuma penduduk, jadi warga negara yang aktif, warga negara yang paham haknya, dan yang lebih penting lagi, sadar sama tanggung jawabnya. Dan ini wujud nyatanya. Profesionalisme, netralitas politik, taat sama hukum. 3 hal inilah manifestasi sejati dari kesadaran berbangsa buat seorang ASN. Kitalah penjaga integritas sistemnya. Nilai ketiga, ini soal kompas ideologis kita. Setia pada Pancasila. Di tengah lautan perbedaan pendapat dan latar belakang, Pancasila itu ibarat jangkar yang bikin kita tetap satu, tetap fokus pada tujuan bersama. Sebagai ASN, kita nggak cukup cuma hafal Pancasila. Kita harus jadi contoh penerapannya. Ciptakan lingkungan kerja yang nggak diskriminatif, yang merangkul semua. Jadilah agen pemersatu. Karena pada akhirnya, tindakan kita jauh lebih bermakna daripada kata-kata. Yang keempat, rela berkorban. Wah, kedengerannya heroik banget ya. Tapi prakteknya, ini soal pengorbanan yang lebih personal, yang kita lakukan sehari-hari. Kayak meluangkan waktu ekstra buat melayani, atau menyingkirkan ego pribadi demi kepentingan orang banyak. Nah, ini dia bentuk pengorbanan ASN. Ngasih pelayanan yang cepat tanggap,
mendedikasikan waktu dan pikiran buat kemajuan, dan yang paling penting, yakin kalau setiap usaha kita itu nggak sia-sia. Pengorbanan kita inilah yang membangun kepercayaan masyarakat. Dan yang terakhir, tapi sama sekali nggak kalah penting, adalah kemampuan awal bela negara. Eits, ini bukan soal senjata ya, tapi ini soal kesiapan dan kompetensi kita. Kitalah aset paling berharga yang dimiliki negara. Artinya apa? Artinya kita harus terus belajar, jaga kesehatan fisik dan mental, dan pastinya gunain keahlian kita seefektif mungkin. Kompetensi yang kita punya itu bukan buat diri sendiri, tapi buat ngasih pelayanan terbaik untuk negara. Kesiapan kita, itulah benteng pertahanannya. Oke, setelah kita bahas semua nilai tadi, sekarang coba kita satuin semua kepingan puzzle ini. Kita lihat gambaran besarnya. Apa sih dampak nyata dari kontribusi kita buat masa depan bangsa? Ini dia intinya. Setiap tugas yang kita kerjakan dengan jujur, setiap warga yang kita layani dengan baik, setiap kebijakan yang kita jalankan dengan benar, semua itu adalah bentuk bela negara. Itu kontribusi langsung kita pada ketahanan Indonesia. Kita semua adalah pembela negara di bidang kita masing-masing. Jadi, di akhir pembahasan kita kali ini, pertanyaannya bukan lagi apa itu bela negara. Tapi pertanyaannya sekarang buat kita semua, gimana saya akan mewujudkan nilai-nilai ini besok pas mulai kerja? Misi nasional ini ada di tangan kita. Selamat berkarya untuk Indonesia.